semuanya, kenalin aku Anita. Nah, sekarang aku berada di sebuah hidden gem di tengah kota Jakarta, tepatnya berada di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, sekarang aku ada di Tuti Herarti Museum. Nah, sebelum masuk, kita kenalan dulu siapa sih sosok di balik museum ini? Tuti Herarti adalah seorang filsuf, penyair, penulis, dan pemerhati seni Indonesia yang lahir pada tahun 1933 dan wafat pada tahun 2021. Ia dikenal sebagai salah satu intelektual perempuan paling berpengaruh di Indonesia yang banyak menyuarakan isu kemanusiaan, pendidikan, dan kesetaraan gender melalui karya-karya sastra serta pemikirannya. Selain aktif di dunia akademik, Tuti Herarti juga memiliki perhatian besar terhadap perkembangan seni rupa di Indonesia. Kecintaannya terhadap seni mendorong lahirnya ruang seni yang kemudian berkembang menjadi Tuti Herarti Museum, sebuah museum yang menyimpan koleksi seni modern dan kontemporer Indonesia yang menyimpan nilai sejarah yang sangat berarti bagi dunia seni di Indonesia. Nah, itu tadi tentang cerita singkat siapa sih sosok di balik museum ini. Penasaran kan? Ayo tanpa basa-basi, ayo kita langsung masuk saja. Nah, saat masuk, kita akan disambut dengan berbagai macam tulisan tentang peraturan-peraturan memasuki museum ini. Nah, jangan lupa kita harus registrasi terlebih dahulu dengan membayar untuk mahasiswa 25.000 dan untuk umum sebesar 35.000. Di pintu masuk ini juga terdapat berbagai macam poster-poster tentang pertunjukan yang pernah ditampilkan di museum ini dan juga pameran-pameran seperti Aku Dalam Budaya, Celebration, dan juga Sang Boranase Kebudayaan. Nah, ruangan pertama yang saya temuin adalah ruang pamer temporer Tuti Herarti Museum yang telah menjadi ruang presentasi para seniman sejak kali pertama dibangun yakni tahun 93. Mulai dari Mokhtar Apin hingga Nasyar pernah menyelenggarakan pameran di sini. Ruang ini terbuka untuk umum ya. Nah, ruangan berikutnya adalah salah satu karya dari Yanuar Ernawati yang namanya Nah, lukisan ini berjudul Gereja di Dalam Pikiran Saya karya Yanuar Ernawati yang sangat menarik bagi saya. Jalan sedikit, saya menemukan ruangan yang tidak kalah menarik. Selain disajikan berbagai macam lukisan yang indah, juga ada beberapa karya tulis yang juga dipajang. Nah, di sampingnya itu ada family area yang dimana tempat itu biasa digunakan untuk rapat, meeting, atau sekedar untuk menyambut tamu. Untuk naik ke lantai 2, saya harus melewati tangga yang ikonik ini karena di tembok-temboknya ada berbagai nama seniman yang karyanya dipamerkan di Tuti Herarti Museum. Ruangan yang pertama kali saya temui di lantai 2 adalah ruangan auditorium. Nah, di sini itu adalah ruang auditorium yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam acara seperti seminar, diskusi, dan juga seni pertunjukan. Sebelum lanjut, yuk kita dengerin dulu cerita menarik tentang museum ini dari tour guide museumnya langsung. Ya, jadi ini namanya Museum Tuti Herarti. Tuti Herarti ini seorang akademisi, beliau juga pengusaha juga, aktivis juga. Ini adalah rumah pribadi Tuti Herarti. Tuti ini juga kolektor. Jadi museumnya ini berisi koleksi-koleksi barang-barang seni rupa yang dibeli Ibu Tuti selama masa hidupnya. Ada yang baik, ya lukisan sih kebanyakan, terus ada patung-patung juga gitu. Jadi dari pesan-pesan itu ada dari seniman-seniman maestro Indonesia kayak Basuki Abdullah, Avandi, Kartika Avandi, Sujoyono, dan lain-lain. Iya, oke.
Setelah mendengar penjelasan dari tour guide museum, saya lanjut ke ruang Mochtar Apin. Mochtar Apin merupakan seorang pelukis dan pengajar dari Institut Teknik Bandung. Didirikannya ruangan ini sebagai bentuk dedikasi untuk menghormati dan mengabdikan 5 lukisannya bersama dengan Basuki Abdullah, Sujojono, Amit Sadali, dan juga Kartika Affandi. Nah teman-teman, ini adalah salah satu lukisan karya Kartika Affandi yang dipamerkan di museum ini. Lukisan ini itu berjudul Burung-burung naik sepeda. Ini adalah ruang Salim. Salim adalah pelukis Indonesia yang lama menetap dan kemudian meninggal di Neuilly, Prancis. Ia menolak dikotomi timur dan barat yang sempat memanas dalam diskusi seni rupa di masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tuti Herarti Museum mengoleksi 56 lukisan Salim. Ruang Salim didedikasikan untuk mengabdikan sosok pelukis kelahiran 1908 yang menutup usia pada 2008 lalu saat digelar pameran tunggal di Galeri Nasional dengan judul Salim atau Siapa Salim, September 2008. Nah teman-teman, ini adalah salah satu hal yang dipamerkan di museum ini. Ini adalah dokumentasi asli atau foto asli yang dipamerkan di museum ini. Lanjut ke ruang permanen 2. Nah, di ruangan ini itu ada tulisan tentang jejak langkah Tuti Herarti Museum yang awalnya itu memiliki nama Cemara 6 Galeri. Ruangan ini itu didedikasikan untuk karya-karya seniman modern Indonesia yang berpengaruh dalam seni rupa modern Indonesia seperti Affandi dan Nasyar. Di ruangan ini juga ada berbagai dokumentasi dan juga piagam-piagam serta penghargaan yang pernah diraih oleh Tuti Herarti Museum. Lalu kita masuk ke Tuti Herarti Room. Nah teman-teman, ini adalah ruangan yang dulunya merupakan kamar pribadi dari Ibu Tuti yang merupakan sosok di balik berdirinya Museum Tuti Herarti ini. Ini adalah ruang perpustakaan yang ada di museum ini. Nah, ini adalah spot favorit saya di museum ini. Ini adalah balkon dari Museum Tuti Herarti. Di sini suasananya sangat asri dan sangat nyaman untuk duduk-duduk dan juga menikmati angin segar yang ada di museum ini. Nah, setelah capek berkeliling museum yang luas, kita bisa singgah di kafe yang ada di museum ini. Nah, itu dia vlog dari aku tentang Tuti Herarti Museum ini. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman.